Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahu adzim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kayak dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan salawat atas beliau. Semoga salawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh semua kita, tentu khusus bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya, berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada di dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 4. Di situ Allah berfirman, yang firman itu disampaikan Rasul kepada sahabat pada waktu itu. Apa bunyinya? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu adalah kitab. Tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, mereka mendirikan sholat, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki Allah yang ada pada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah yang saya hormati, kalau kita bercerita Alif Lam Mim, itu sebagian ulama mengatakan Allahu a'lam bil murad. Artinya hanya Allah saja yang tahu maksudnya. Tetapi kita orang awam, kita ngajinya lurus-lurus saja. Bukan berarti yang lain itu tidak lurus. Lurus yang bagaimana yang kita maksud? Ya kita ikut saja kalimat itu tadi. Alif Lam Mim itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah,
Mengapa alif lam mim itu dikatakan kitab? Tentu kita harus tahu dulu apa itu alif lam, apa itu mim. Ternyata alif lam itu adalah simbol daripada nama Allah. Pada Allah ini tersimpan data awal, data akhir, data zahir, data batin tentang makhluk-makhluk yang ada di alam semesta. Nah, Allah ingin menyuarakan data itu, ingin mengatakan kata itu, dan ingin menyampaikan itu kepada semua makhluk. Tetapi itu tidak mungkin, karena Allah tidak bersuara, Allah tidak berkata, Allah tidak berbahasa. Makanya semua suara Allah, semua kata Allah itu dinyatakan oleh mim, yaitu Muhammad. Nah, itulah yang disebut dengan wahyu. Makanya Allah sendiri mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyuha. Tidak adalah yang dikatakan oleh Muhammad itu kecuali sesuatu itu, semua itu adalah daripada aku, namanya wahyu. Nah, ketika Muhammad menyampaikan wahyu itu, maka ditulislah di atas pelepah kurma, tulang-tulang, kayu-kayu, kulit hewan, batu-batu. Perlu kita pahami, saudara-saudaraku, pada waktu itu belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Nah, setelah Nabi Muhammad itu wafat 2 tahun kemudian, di era Abu Bakar As-Siddiq, barulah data-data catatan wahyu yang ada di tulang-tulang tadi diklasifikasikan, dibuat juznya, nama suratnya, ayat-ayatnya. Nah, kemudian pada tahun 40 Hijriah di zaman Utsman bin Affan barulah dibukukan sebagaimana buku yang hari ini kita ketahui, sebagaimana itu namanya Kitab Quran. Jadi kalau agama ini kita terima begitu-begitu saja tanpa kita pikirkan, kita akan kecolongan tentang data-data ini. Cobalah kita tanyakan kepada orang-orang banyak. Seketika Nabi Muhammad berkata, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Jadi di situ ada kalimat kitab. Tanyakan kepada orang, kitab yang dimaksud pada ayat itu kitab apa? Biasanya mereka menunjuk kepada kitab buku yang hari ini. Mereka menunjuk kepada kitab buku yang hari ini. Padahal di saat Nabi mengatakan itu, buku itu belum ada. Nah, inilah salah satu misteri agama yang mestinya kita gali dengan akal fikir kita, supaya kita mendapatkan buah daripada agama itu. Kemudian jamaah yang saya hormati, apa tujuannya Allah menyuarakan, mengatakan wahyu tadi melalui Muhammad yang hari ini sudah ada di buku yang kita pegang, yaitu untuk pedoman, petunjuk bagi kita kalau memang kita adalah orang yang bertakwa. Petunjuk apa saja? Mulai dari bersuara, berkata, berbuat, komplit di situ ada petunjuknya. Contoh bersuara, berkata. Apakah boleh kita bersuara, berkata sembarangan? Biasanya kita mengatakan boleh, karena itu hak kita. Dalam agama tidak boleh. Makanya dijelaskan oleh Allah melalui Rasulullah, wala takfu ma laisa laka bi ilmu, inna sam'a wal bashar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan memperkatakan kata, ya, kalau kamu tidak punya ilmunya dari perkataan itu. Artinya kita mendengarlah tidak, melihatlah tidak, ada pada posisi kejadianlah tidak, tapi kita menceritakan kepada orang lain. Dalam agama itu tidak boleh. Tetapi karena kita ini kebiasaan ngomong, kita kira bersuara, berkata itu adalah hak kita, milik kita, makanya kita bebas membicarakan apa saja. Padahal tidak begitu. Baik, kita buktikan apakah benar suara itu, kata itu milik Allah, sehingga Allah berhak mengatur kita untuk menyuarakan, mengatakan kata. Lihat kisah Nabi Zakaria.
Seketika beliau sudah berusia 80 tahun, istri beliau berusia 70 tahun. Sedangkan dakwahnya harus dikembangkan, kajian Islam ini harus dikembangkan. Ini bagaimana? Ini jadi kerisauan istri beliau bernama Hannah. Ngomong sama suaminya, wahai suamiku, bagaimana nasib kita ini? Bagaimana risalah Allah ini akan dikembangkan, sedangkan kita tidak punya anak? Maka Zakaria berdoa kepada Allah agar dia diberikan seorang putra. Dijawablah itu oleh Allah. Ternyata tidak lama lagi istri Zakaria akan hamil. Itu usia 70 tahun. Kalau bahasa kitanya tidak mungkin lagi. Sudah tidak mungkin lagi. Makanya seketika Zakaria menemukan informasi itu dari Jibril, dia tanyakan, bagaimana mungkin itu Jibril? Ya kamu yang minta, Allah perkenankan, gampang saja bagi Allah. Oke, kata Zakaria, aku pengen tandanya loh. Apa tandanya kalau memang istriku itu hamil? Dijawab oleh Jibril, tandanya adalah kamu tidak bisa berbicara selama 3 hari 3 malam. Betul jamaah yang saya hormati. Seketika Ibu Hannah itu hendak menghamili anaknya, putranya bernama Yahya, Zakaria tidak bisa bersuara. Zakaria tidak bisa ngomong. Sehingga persis kayak orang bisu. Padahal beliau biasanya ngomong. Namanya penceramah, ngomong terus. Tetapi kenapa pada waktu itu dia tidak bisa berbicara? Nah, di sini kita tahu ternyata betul. Bersuara itu, berkata itu haknya Allah, hanya dipinjamkan kepada kita. Nah kita ini merasa milik kita, makanya kita bebas ngomong. Mau menyakiti orang, mau menyinggung orang, memfitnah orang, menipu orang, tidak malu kita menggunakan suara dan kata yang pada dasarnya itu titipan Tuhan. Ini contoh yang Allah berikan kepada kita melalui kitab Quran yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, bersama dengan itu Siti Maria atau Bunda Maria melahirkan anak namanya Isa. Dia hamil itu dalam kondisi tidak punya suami. Akhirnya apa? Dia terusir dari keluarganya. Jauh setelah lahir anak itu, maka dia kembali kepada keluarganya. Apa yang terjadi? Oleh orang Yahudi dia hinakan, oleh keluarga dia dicercakan. Akhirnya beliau tidak tahan. Beliau ingin menjawab, ingin menangkis semua ucapan itu. Kata Allah melalui Jibril, tidak usah kau ngomong, tidak usah kau berbicara, dan tidak usah kau membenarkan semua ini. Biarkan putramu yang bayi itu berkata. Akhirnya apa yang terjadi? Seketika orang menunjuk-unjuk hidung daripada Siti Maryam, menghina, mengatakan itu adalah perzina, Siti Maryam menjawab, kalian tanya kepada bayi ini. Kalian tanya kepada bayi ini. Maka berkatalah orang Yahudi, bagaimana mungkin kami bisa berbicara dengan bayi yang baru lahir, warnanya masih merah? Nah, kalimat ini ada pada kitab Quran, menunjukkan bahwa benar bayi itu tidak bisa ngomong. Tetapi ternyata karena suara itu hak Allah, kata itu hak Allah, maka diberikan kesempatan oleh Allah. Isa bisa bersuara, Isa bisa berkata. Apa kata beliau? Hai Bani Israel, ini Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Aku adalah Isa ibnu Maryam yang akan memperbaiki perangai kamu yang telah menyalahgunakan ajaran Musa. Sesungguhnya aku adalah anak zina. Baru kaget mereka. Jadi cerita ini bukan sebuah cerita saja, tetapi pedoman bagi kita. Berarti benar loh, bersuara itu, berkata itu adalah milik Allah. Makanya kita para penceramah pendakwah ini tidak boleh mengunjungi orang atas mimbar, tidak boleh menyenggol orang, menghantam orang, tidak boleh. Tidak ada pelajarannya yang begitu. Karena rujukan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW.
Nabi itu kalau dia ceramahnya ngantam orang, menyakiti orang, menjelekkan orang, lari semua orang, Pak. Karena yang diberikan Islam pada waktu hanya beliau sendiri satu-satu. Dengan suara yang lemah lembut, bahasa yang bagus, sopan santun yang mulia. Makanya dakwah itu berhasil. Nah, saya tidak mengatakan bahwa benarlah kitab Quran yang buku ini adalah salinan daripada wahyunya Allah melalui Muhammad. Itulah sejarah kenapa Alif Lam Mim itu adalah kitab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa sya'iril mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Alif Lam Mim itu artinya adalah Allah dan Muhammad. Allah itu menyimpan data awal, data akhir, zahir dan batin yang tidak disampaikan kepada kita. Tetapi itu tidak mungkin, terlalu tinggi bagi Allah untuk berbicara dengan kita, maka semua itu disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Itulah salinnya yang ada pada kitab kita hari ini, yang insya Allah malam nanti mungkin semua umat Islam memperingati hari turunnya kitab itu. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menunjukkan kita kepada jalan yang baik, jalan yang lurus, kembali kepadanya. Baik, kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi hadratika, aina hadarna fi hadratika bizammina katsira, fadzalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fil lana wali walidaina warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina waz dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunia azabil akhirah, fitnati dunia fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Rabbana wa taqabbal minas salatana wa siyamana wa takhasu'anna wa tadabu'anna wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurban hanil fasih wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.